bisa atau mau tunggu di sini, kami akan melanjut dengan musda. Ya, terima kasih, Bapak. Kita masuk di sesi berikutnya untuk persiapan acara musda. Itu kami mohon untuk tetap bersabar di ruangan ini. Kita masih akan melanjutkan di sesi musda dan pelantikan. Saya mohon teman-teman untuk bisa angkatkan kursi meja. Kita masuk di sesi berikutnya untuk ya, mari. Terima kasih teman-teman kota juga sudah luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi sampai sore, mudah-mudahan tidak sampai malam, kita semuanya insan transportasi sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan musda ke-10. Yang saya hormati Pak Sekjen dan Pak Ketua DPP Organda yang dari Jakarta. Tadi pagi kasihan beliau capek banget, katanya tadi malam nggak tidur di pesawat, jadi ini belum tidur juga. Tapi tidak apa-apa, masih muda-muda ya, tidak apa-apa. Teman-teman DPC, Ketua DPC dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kairong, Sarmi, jauh-jauh dari Sarmi ini, Yapen, Waropen, Biak nggak hadir ya. Biak izin, lalu kemudian Supioris dan Ramon 9 kabupaten kota. Sebelum musda ini dilaksanakan, saya ingin sampaikan bahwa masa kepemimpinan saya sampai di sini. Tentunya nanti saya akan serahkan ke DPP untuk selanjutnya seperti apa. Walaupun sebelumnya 1 minggu yang lalu kami sudah rapat DPC dan DPD ya, DPD saya lupa nih, saya orang partai juga kan DPW. Sudah rapat, sudah ada beberapa yang disepakati bagaimana agar pelaksanaan musda ini tidak bertele-tele, ikan cepat ikan lele. Ayo yang cepat jangan bertele-tele. Katanya itu orang KW. Jadi sekali lagi bahwa target kita kalau bisa hari ini selesai, jangan sampai ke besok-besoknya. Untuk itu Pak Sekretaris, iya, saya langsung saja setelah saya serahkan ke DPP, mungkin saya harus mempertanggungjawabkan selama 5 tahun apa yang saya lakukan dan apa yang saya kerjakan sebagai Ketua DPD. Nanti saya akan pertanggungjawabkan. Namun demikian, dari awal hingga 5 tahun terakhir ini, barangkali ada hal-hal yang memang perlu dibenahi, perlu menjadi PR dan seterusnya. Kita semuanya nanti kalau yang ditunjuk sebagai pengurus, yang tadinya DPC mungkin naik menjadi DPD, yang tadinya anggota menjadi ketua, jangan ada yang nolak. Jangan bilang hari ini saya tidak hadir Pak, kalau saya hadir tidak dapat 100.000. Memang ini kita dari kita untuk kita, tetapi ini bukan partai politik. Kalau partai politik hadir ke rumah saya tak sangoni, tapi ini bukan partai politik, jadi ini organisasi profesi. Jaga marwah Organda. Saya sudah komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi welcome. Sayang saja hari ini Pak Gubernur lagi lawatan di Jakarta. Kalau tidak, insya Allah beliau hadir. Jadi kita ikuti aja runtutannya. Kita nikmati apa yang bisa kita yang sudah kita kerjakan, tapi ke depan kita mau Organda agar lebih tertata lagi.
Demikian mungkin dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke DPP ya. Jadi kami dari DPD Organda, sampai kanan saya nih Pak Dewan Pembina, sampai kiri saya Pak Sekretaris. Seluruh meminta maaf dan saya serahkan kepada DPP. Begitu kami persilakan. Malunya saya kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menduduki kursi pimpinan sidang, yang pertama ini harusnya dibuka Pak Ketua tadi saya udah bisik-bisik terus korum, tapi mungkin beliau udah nafsir tadi. Korum betul? Korum dari 9 itu lebih dari 50%. Kata Pak Ketua tadi hanya 2 baik itu pasti menghasilkan yang baik. Tetapi jangan sampai di luaran sana kayak Organda ini nggak tahu tata tertib, kira-kira begitulah di pikiran saya, bukan pikiran Bapak, pikiran saya. Yang saya mau sampaikan ini adalah musda. Bahwa musda itu memang kita harus mengatur siapa pimpinan sidangnya, bagaimana alurnya, sehingga nanti kan hasilnya juga baik. Kalau saya jelaskan secara singkat saja, bahwa pimpinan sidangnya itu adalah memang betul dipimpin. Tetapi diawali tadi cuma lupa beliau udah buka dulu. Nanti saya buka aja ulang dulu dia. Ya ini nanti saya ketak walaupun atas nama dia jadi buka. Karena ini musda kalau mudah kita. Kedua, bahwa di dalam yang ada di PO kita, ketua pimpinan sidangnya adalah DPD, bahwa sekretarisnya adalah DPD yang ada sekarang. Kan ini harus ganjil kan itu, minimal 3 atau rata-rata biasanya 5. Jadi sisanya dari DPD. Terserah DPD mau 5 orang, kan banyak-banyak juga nggak baik juga. Sehingga nanti kan ada kami mimpin di sini. Saya paham, saya ngerti bahwa memang betul niat Bapak sudah pernah tadi Pak Ketua sampaikan ke saya bahwa sudah pernah rapat juga, katanya singkat saja Pak ini begini. Tetapi untuk masalah sesingkat itu tentu kita harus buat sedemikian rupa tetap memenuhi standar minimal. Jangan dia minta DPP datang juga cuma digituin doang sama Pak Lesani Agnes sama Pak Siburan, tidak baik juga kan. Jadi kita Pak Ketua mungkin mau izin kita tetapkan dulu pimpinan sidang ini harusnya dipilih dari bapak-bapak sendiri. Kalau yang jelas DPP memang sebagai pimpinan sidang. Itu barangkali mungkin yang boleh saya sampaikan. Baru nanti selanjutnya ada laporan daripada Pak Ketua. Nanti Pak Ketua, bapak-bapak terima apa tidak, sehingga ada mekanisme dasar untuk memutuskan pemilihan itu setelah laporan nanti. Masa beliau nggak laporan mau bapak terima apa tidak, tapi mau singkat, mau panjang, mau 100 lembar, mau 1 lembar, tetapi harus ada pernyataan bahwa laporan itu diterima. Kalau mana diterima, tentu boleh beliau mau mencalonkan lagi. Masa ditolak ditolak kan nggak juga. Kira-kira gitu barangkali gambaran singkat yang mau saya sampaikan, sehingga kita belah. Kalau diurut dari awal sih, ya macam-macam lah. Saya kira itu Pak, saya izin Pak Ketua buka dulu barangkali, jadi saya bisa duduk dengan nanti memanggil pimpinan sidang yang lain supaya masa saya sendiri juga pakai kelihatan itu. Silakan Pak Ketua. Silakan Pak. Terima kasih.
Jadi Bapak berdiri dulu, jangan lupa. Baik, Bapak Ibu, tadinya saya berpikir simpel, kan tadi sudah dibuka gubernur, ya kan? Gubernur sudah buka, jadi kita tinggal lanjut aja serahkan ke mana? Ke DPP. Tapi ini mekanisme yang kita ikuti aja dah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, Musda 10 dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat Musda kali ini DPD Organda Papua periode 2026-2031 saya nyatakan dibuka. Saya lupa bawa palu, ketua tidak bawa palu. Selanjutnya saya ingin tawarkan ke Bapak Ibu, ini tadi harus ada pimpinan sidang, harus ya, pimpinan sidang. Saya minta nanti 3 orang di depan, 1 ketua sidang, nanti mungkin dari DPD, ditambah lagi dari unsur DPC, mungkin ditambah lagi dari DPC banyak ya, biar DPC 2 orang apa-apa. DPD nanti 3 orang atau 5 orang? 3 saja ya. Siapa di antara perwakilan dari DPD? Sepakat aja lah, cepat. Pak Raflus atau Pak Abdul? Pak Raflus. Pak Dokter Raflus, ini beliau di dokter. Jadi kalau ada yang sakit-sakit, tadi sudah ditanggung BPJS, itu dokternya ada. Dokter Raflus Dorangi. Mari silakan Pak Dokter. Nanti baik, kita tambah lagi dari unsur DPC Kota Kabupaten Jayapura Kerom supaya 5 itu 2, 3, 4 DPP 1. Silakan, mari naik ke sini. Kerom Kabupaten Jayapura, pimpinan sidang. Nanti ketuanya DPP. DPP sebagai ketua. Oh ya, mana? Kurang 1. Baik, sudah cukup. 5 orang, unsur DPD 1 orang, unsur DPC 3 orang. Nanti beliau yang akan membantu unsur DPP yang akan dipimpin oleh Pak Ketua DPP, bukan Ketua Umum tapi Ketua DPP, Pak Haji Dr. Suburian, Dr. Haji Suburian. Setuju ya? Setuju? Saya toki palunya. Kalau setuju, maka rapat akan dilanjutkan dan persidangan akan saya serahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk melanjutkan kegiatan ini. Saya ketok palunya. Setuju? Baik. Sekalian nih mik sebagai tanda penyerahan pimpinan sidang. Terima kasih Pak. Ya. Apa? Biar bisa. Udah. Dua. Saya ditugaskan dengan mandat dari DPP dan Pak Kurnia Lesanyanya PLTSDJ. Kami ditugaskan untuk menghadiri dan menuntaskan sampai pemilihan terpilihnya pengurus baru. Kami sebentar berunding supaya kami juga yang nyata ada yang diingetin. Aku ini ketua kayak angkotan. Ini sekretaris. Oh, kurang di sini gitu. Baik, kami umumkan dulu kesepakatan kami. Pimpinan sidang nama saya Maulid Siburian, salah satu ketua DPP Organda. Beliau jadi sekretaris pimpinan sidang Musda, memang sebagai unsur DPD Organda. Sisanya
anggota. Saya nggak hafal namanya Pak. Umumkan dulu nama mereka. Enggak, ini harus resmi Pak. Nanti tanda tangan SK beliau nanti. Kan pimpinan sidang itu nanti menandakan seluruh keputusan selama persidangan sebelum surat kekhususan DPP dikeluarkan. Kasih seperti itu. Jadi saya mau isi Bulian, kalau mau disuruh cepat. Saya Rafnus Doranggi, Sekretaris DPD Organda. Saya Arifin S. Samandi dari DPC Organda Kota Jayapura. Saya dari Pak Sabri DPC Kero sebagai anggota. Ya, nama saya Haryanto Yogo, nama Jawa ya. Ya, dari Ketua Organda Kabupaten Jayapura. Anggota. Kami sebagai pimpinan sidang, acara selanjutnya adalah bahwa pimpinan sidang melaksanakan amanah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Yang pertama adalah kami mohon Ketua DPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk. Jadi saya urut dulu, nanti barangkali laporan pertanggungjawaban Bapak terima apa tidak. Ini ada surat berkasnya cuma nggak dicetak sama beliau, jadi nggak bisa dibagi-bagi. Ada di saya ini, tapi saya tanya dulu nggak dicetak katanya. Ya udah, anggap aja nanti cetak ulang berikutnya ya. Nanti setelah itu supaya ada dulu rangkaian acara kita, baru nanti Bapak terima apa tidak, ditolak apa tidak, baru nanti setelah itu nanti program kerjanya seperti apa. Ada dua metode, ada dua mekanisme dalam program kerja. Disusun dulu baru diserahkan ketua terpilih, atau ketua terpilih membuat program itu nanti bersama-sama pengurus terpilih. Paham ya? Setidaknya kan ada dua jadi dibikin dulu programnya baru ditugaskan ke dia, tapi kadang-kadang kan ada kelemahan, ada kelebihannya. Selanjutnya nanti baru setelah diterima laporannya baru atau dibuat programnya baru nanti dilakukan pemilihan ketua. Kira-kira singkatnya itu seperti itu karena enggak dituliskan secara tertulis. Nanti setelah terpilih pelantikan dari DPP Organda ketua terpilih, dan nanti sebelum pelantikan nanti dibentuk formatur untuk menyusun komponen di luar ketua. Setuju? Setuju? Baik. Nanti kalau tulis Pak ya, nanti kalau ditanya kita apa acaranya musda katanya, nanti kita ditanya tulis saja Pak. Ikuti nanti sampai tulis. Oh ini. Silakan Pak, kami persilakan kepada Ketua DPD periode sekarang 2026 berarti 2021 sampai 2026 untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kami persilakan Pak. Izin pimpinan sidang. Yang saya hormati Ketua dan anggota pimpinan sidang Musda Organda 10 Papua, Pak Ketua Umum yang dalam hal ini diwakili Pak Sekjen, Bapak Lesani, Kurnia Lesani Adnan. Yang saya hormati para Ketua DPC dan seluruh pengurus, para peserta musda sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya selaku Ketua DPD Organda Papua periode 5 tahun terakhir, saya ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah DPD Organda Papua. Yang pertama, pendahuluan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya
sehingga Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah DPD Organda Papua dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi selama periode kepengurusan 2021 sampai dengan 2026. Perlu kami sampaikan bahwa selama masa kepengurusan tersebut tidak terdapat alokasi dan kas organisasi, bantuan pemerintah maupun iuran anggota yang masuk ke rekening kas DPD Organda Papua. Oleh karena itu, ini soal keuangan dulu saya sampaikan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan organisasi dilaksanakan melalui swadaya pribadi ketua DPD Organda Papua tanpa membebani anggota maupun pihak lain. Dua dasar pelaksanaan kegiatan ini: satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organda; dua, keputusan musyawarah daerah DPD Organda Papua pada periode sebelumnya; yang ketiga, program kerja pengurus DPD Organda Papua; yang ketiga, daftar kegiatan organisasi. Satu, nama kegiatan rapat konsolidasi internal DPD Organda Papua. Waktunya saya tidak tulis karena sangat sering dan spontanitas. Sumber dana pribadi ketua. Keterangan biaya konsumsi dan transportasi serta tempat. Yang kedua, audiensi dengan instansi pemerintah. Waktunya juga banyak tempat, banyak kali. Dananya juga dana sendiri. Keterangan operasional. Ini contoh ada undangan dari pemerintah dalam rangka ini, dalam rangka itu. Ya udah, saya ada mobil sendiri, jalan aja. Lapar makan sendiri. Selesai baru kita sampaikan ke organisasi. Ini maksudnya. Yang ketiga, rapat koordinasi eksternal Organda. Ini juga dana sendiri. Yang keempat, rapat kerja nasional. Ini biasanya di Jakarta, di Surabaya, di Jogja selama 5 tahun, beda-beda tempat. Ini 2 orang, ketua dan sekretaris. Biaya tiket kadang dibantu oleh jasara harja, tapi biaya lain-lain uangnya sendiri. Makanya kadang kalau saya ikut, nggak ada yang mau ikut. Pak, saya tiket saja nggak mau, saya sana mau bikin apa nanti? Nah, sudah jalan saja, jadikan pengertiannya. Tadi katanya kalau sudah ke Balikpapan itu tahu orang mati itu kalau sudah ditutup papan namanya Balikpapan. Jadi kan pakai papan kalau yang musim. Semoga nanti di Balikpapan bisa ada pahala. Amin. Yang kelima, kegiatan lainnya dan lain-lainnya ini semuanya dibiayai oleh sendiri. Jadi boleh diuji apakah saya pernah minta iuran kepada anggota. Sepeser pun saya tidak pernah minta, termasuk kegiatan hari ini. Tapi kalau ada yang nyumbang boleh juga, tapi enggak apa-apa, termasuk kegiatan hari ini. Jadi saya laporkan keuangan. Yang keempat, laporan keuangan. Sumber dana nomor 1, dana pribadi tidak saya tulis, nggak tahu habisnya berapa. Yang kedua, bantuan PT Jasara Harja 25 juta. 25 juta itu kita beli tiket pulang pergi 2 orang. Itu aja. Mungkin kalau lain-lain ya cuma sama transparan. Lalu totalnya nanti kita total sendiri, nggak tahu habisnya berapa. Sedangkan penggunaan dananya tadi sudah saya sampaikan,
urian penggunaan dana, transportasi kegiatan, konsumsi rapat, akomodasi, dan penginapan, ATK dan dokumentasi operasional lainnya. Operasional lainnya itu kegiatan lain-lain. Itu dananya nggak ada semua, tapi bisa berjalan. Jadi kita nggak usah pakai dana, yang begini nggak usah pakai dana. Yang kelima, ini pernyataan pertanggungjawaban saya. Dengan ini kami menyatakan bahwa sebagian besar pengeluaran kegiatan organisasi tidak dilengkapi dengan bukti transaksi format karena kegiatan dilaksanakan dengan cara swadaya, spontan dan berbasis kepercayaan. Namun demikian, seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara moral, organisatoris dan diketahui oleh pengurus inti DPD Organda Papua. Jadi pengurus sudah tahu, bukan saya sendiri. Karena kalau ada bantuan Rp1 pun masuknya ke kas, tapi nggak pernah masuk ya. Tapi kalau ada masuk, bukan masuk ke rekening. Kita ada rekening penampung, tapi nggak pernah, belum terisi. Bukan depan nanti terisi. Namun demikian, tidak terdapat penggunaan dana negara, dana hibah pemerintah, maupun dana iuran anggota dalam seluruh kegiatan organisasi selama periode kepengurusan ini. Saya ada tambahan sedikit pada kesempatan musda ini. Izinkan saya menyampaikan secara terbuka dan jujur laporan kepemimpinan 5 tahun terakhir ini. Saya ingin menyampaikan satu hal dengan penuh tanggung jawab. Selama masa kepemimpinan saya, tidak ada sedikit pun dana bantuan pemerintah, tidak ada bantuan operasional dari negara dan dari pemasukan iuran anggota yang masuk ke kas organisasi Organda. Seluruh aktivitas organisasi mulai dari koordinasi, perjalanan dinas, hingga kegiatan internal lainnya atas dasar komitmen, kebersamaan dan pengorbanan kita semua. Saya tidak menyampaikan ini untuk mencari simpati. Saya menyampaikan ini sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban moral. Organisasi ini tetap berdiri, bendera Organda tetap berkibar, kita tetap hadir dalam berbagai forum resmi. Itu semua karena semangat kebersamaan kita. Namun saya menyadari ke depan kita tidak bisa dengan berjalan seperti ini, pola seperti ini. Organda Papua harus memiliki sistem pembiayaan yang jelas, tertib, administrasi dan kemandirian organisasi. Musda ini harus melahirkan keputusan yang satu, penataan keuangan organisasi ke depan kita harus tata, penguatan kelembagaan, legalitas dan pembaruan data anggota, dan pembentukan, kalau perlu tadi ada saran, koperasi unit usaha yang menopang kegiatan organisasi. Kalau kita tidak ada unit usaha, susah. Untung aja saya, walaupun perusahaannya kembang kepis, saya punya perusahaan terbatas, perseroan PT, tapi kadang dapat proyek, kadang tidak. Ini sudah 3 tahun nggak dapat apa-apa. Jadi mudah-mudahan DPP nanti bisa kasih pekerjaan kita. Jadi perusahaan saya nganggur hanya bayar pajak doang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada tanggapan, saran, tanya jawab, apapun saya akan mudah-mudahan bisa menjawab. Demikian pimpinan sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Oh iya. Baik, demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selama 5 tahun terakhir kebersamaan kita, mudah-mudahan penerus saya nanti akan bisa melanjutkan apa yang menjadi kemauan kita semua sebagai insan transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
Ya. Lihat sini Bapak, lihat sini 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sebelum kami berhentikan Anda, nanti kita tanya dulu. Kan ini sebenarnya beliau nanti kalau sudah diterima lah Pak. Ada yang mau menyampaikan pendapat, ada dua syarat. Jadi akhirnya beliau itu memberikan jawaban, kita bukan dokter. Ya beliau hanya diterima atau ditolak. Artinya nanti di program kerja Bapak barangkali boleh memberikan pendapat sekaligus memberikan pernyataan satu persatu, tetapi di ujungnya pernyataan itu diterima atau ditolak, atau semua menerima, nggak usah satu-satu berbicara. Kayak silakan mungkin memberikan pendapat ketua, hanya ketua DPC yang punya hak suara, yang lain tidak boleh menerima atau menolak, atau semua sepakat menerima, langsung diketok-ketok. Silakan. Mau diterima atau mau satu-satu berbicara? Mau diterima? Ya. Harus dijawab, ini musda ini. Mau ada yang mau menyampaikan satu-satu? Atau pilih yang kedua? Yang kedua, yang pertama berteriak, harus teriak Pak, harus ngomong Pak, ini musda. Mau yang pertama, yang kedua? Oke, yang kedua. Ini juga ketua DPC juga, tapi pimpinan sidang. Baik. Saya tawarkan ke Bapak Ibu, saya nggak tahu ada Ibu nggak ketua DPC ini nggak? Hanya ketua DPC yang punya hak suara, laporan pertanggungjawaban beliau yang disampaikan tadi untuk periode 2021 berarti 2026 diterima atau ditolak. Apakah dapat diterima? Apakah dapat diterima? Diterima. Baik, tepuk tangan. Baru kita terima kasih Pak Ketua atas segala pengorbanan, pengabdian, waktu, pikiran, materi yang Bapak sudah berikan kepada Organda yang menaungi seluruh angkutan darat, bahwa upah Bapak akan besar. Ya itu kan ini bahasa saya ya, karena saya saya Kristen, bahwa nanti akan mendapat balasan yang berlipat kali ganda. Kami mengharap dimanapun Bapak berkarya atau terpilih kembali, mohon, atau dipilih anggota kembali, mohon kesediaan memberikan waktu pikiran untuk itu. Untuk itu kami mohon Pak Ketua menyerahkan kata ke kami untuk sementara supaya kami bisa nyatakan bahwa dimisioner. Tiga Pak. Ini menyimpang, mengingat, memperhatikan dan memutuskan. Pertama, ini keputusan ada 10 organa yang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Organda Papua periode 21-26. Intinya adalah yang saya sampaikan tadi, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Organda Provinsi Papua periode 21-26 serta menyatakan pengurusan DPD Organda Provinsi Papua periode 2021-26 dimisioner. Laporan pertanggungjawaban DPD Organda Papua periode 2021-26 secara lengkap dan terpenuhi sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ditetapkan di Jayapura pada tanggal 12 Februari. Ini kami tanda tangan ya, sambil jalan. Dengan dikasih dulu benderanya Pak Ketua, baru saya ketok demisioner ya Pak. Mana itu? Tengah Pak. Ya, foto
kami terima untuk sementara waktu pimpinan sidang. Nanti diserahkan untuk ketua yang terpilih. Cukup? Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, dengan demikian Bapak Kepengurusan dipilih oleh Provinsi Papua periode 2021-2026 dinyatakan diinisialir. Selanjutnya adalah sebenarnya ini lengkap, saya nggak tahu apa, saya percaya lengkap dulu Pak. Lengkap, cuma jadi gini Bapak-bapak ini nggak bisa dapat. Lengkap saya tadi, lengkap mulai dari pengesahan. Ini maaf ya, maaf. Tapi saya ini mungkin juga juga konsultasinya dari DPP juga kali ini. Ini mohon nanti bahwa ini dianggap lengkap ini Pak. Apa yang saya omong di depan ini adalah ini gitu loh. Ya. Maksud saya keluarga persoalan kita tidak melakukan mekanisme, bahwa kita lakukan itu intinya. Tetapi kalau mau cepat kan nggak usah dibaca juga. Tapi memang ada berkasnya. Baik. Selanjutnya adalah sebelum berarti laporan diterima, beliau boleh mencalonkan diri di dua. Tidak dulu ada ketentuan dalam program kerja itu. Program kerja itu biasanya komisi A, komisi B, komisi C. Pasti Bapak udah pernah tahu lah. Ya, komisi A, komisi organisasi, terus program kerja dan program khusus. Ada dua mekanisme disusun sekarang oleh bapak-bapak. Tetapi pengurus baru belum terpilih, betul ya? Tetapi bisa terpilih dulu pengurus baru, baru disusun program yang nanti komisi A, komisi B. Yang saya mau sampaikan adalah bisa dilakukan setelah nanti di forum tertentu ada rapat khusus untuk menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk periode 2026-31. Mau dipilih nanti saja terpilih dulu? Saya tawarkan mau dipilih nanti disusun program komisi A, komisi B setelah terpilih pengurus baru? Setuju? Atau mau disusun sekarang? Jadi susun dulu pengurusnya, harus jawab loh Pak, karena apa ini musnah, soalnya musnah. Jadi tersusun dulu pengurusnya, baru nanti akan diadakan rapat untuk menyusun program kerja, program organisasi, dan program khusus yang kita sebut di dalam ADRT, komisi A, komisi B, komisi C. Setuju? Setuju? Bapak-bapak ikut teriak juga, ikut DPC juga. Setuju ya, saya ketok ya, setuju ya? Baik. Jadi keputusan antara keputusan dan rapat terbalik paling buat apa? Lama juga kalau bacanya. Ya. Selanjutnya adalah nomor berapa? Pemilihan. Ya komisi persidangan tadi. Jadi nanti susun dulu baru komisi persidangan itu tadi. Komisi A, komisi B nanti. Oke, ini nanti. Selanjutnya adalah pemilihan ketua DPD Organda Provinsi Papua 2026-2031. Ada usul atau mencalonkan diri atau yang lama dicalonkan? Karena sih sebenarnya ada PO-nya, ada mencalonkan diri, ada yang dicalonkan, bisa bahwa silakan. Ini kalau ini harus ngomong bapak-bapak. Yang ketua DPC ngomong. Ada calonnya siapa maju ke depan atau dicalonkan siapa bicara di tempat. Silakan. Silakan Pak, silakan. Pak, Pasigulian aja jadi ketua. Nggak mungkin saya di Jakarta atau Pak Iwan lagi. Silakan Pak. Jadi harus dari bapak-bapak yang menyampaikan pendapat itu, kayak silakan Pak. Atau yang di sini juga boleh. Kasih kepada beliau tolong.
mempersingkat waktu, nama saya Salmon Adinan, perwakilan dari Terminal Mesran Jayapura, sekaligus perwakilan dari DPC Organda Kota Jayapura. Pribadi saya dan teman-teman, kami membeli Pak Iwan kembali. Mengusulkan kembali. Setuju teman-teman? Siap, terima kasih. Ada lagi mengusulkan Pak Iwan, apa suaranya beliau adalah suara bapak-bapak semua? Pak, bebas, jangan nanti dianggap. Pokoknya ada yang mengusulkan lagi selain Pak Iwan, ngomong aja Pak, nggak apa-apa, silakan bebas Pak. Bahwa memang kita harus demokrasi, harus kita lakukan kebebasan bapak-bapak. Ketua DPC. Mungkin ada tambah lagi? Assalamualaikum. Saya Abdul Qadir dari Ketua DPC Kabupaten Sarmi. Saya ini singkatnya saja. Saya pilih kembali ketua kami Pak Iwan. Setuju teman-teman? Setuju? Paling nggak minimal 3 lah biar gantian suara yang satu lagi berbicara siapa? Nanti kami tangkapi pimpinan sidang. Ada? Siapa lagi? Ada? DPD? Yang mau bicara lagi Pak Iwan? Ya yang lain siapa? Oh, ini kan ketua DPD kan? Baik. Ya, saya suka berdiri. Tadi saya baru bicara tadi. Bapak Iwan tadi sudah tadi sampaikan. Semua pengorbanan itu tidak datang dari DPC, dari pusat. Saya tadi baru bicara bahwa nihil. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh beliau sendiri sampai ini. Hari ini kita pilih kembali. Supaya kasih itu harus ada. Harus kita ciptakan hal baru pada saat kami pilih kembali. Yang kurang-kurang kita sama-sama bantu beliau untuk menyelesaikannya. Kita mendorong beliau kembali. Saya kadang-kadang mau menangis sekali bicara begitu. Organisasi nasional ini di bawah pemerintahan Republik Indonesia, di bawah kementerian, tapi kita tidak dapat apa-apa. Saya ada kesal tadi Pak, minta maaf. Ketua saya yang saya hormati, hatimu sangat mulia bagi saya. Orang susah menjadi pengorbanan seperti ini. Kadang-kadang kita pikir organisasi organa ini nasional di bawah Kementerian Perhubungan, tapi tidak dapat apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu Pak dari pusat, untuk hari ini adalah catatan bahwa kami siap merubah segala sesuatu. Bekas kami harus berubah. Baik, angkat tangan semua untuk kami sahkan Pak beliau kembali menjadi ketua DPD. Baik, saya kembalikan. Jadi kalau begini modelnya agak lama sih ini. Setuju? Ada tahu saya orang sebelum saya tanggapi. Ada yang mau mencalonkan atau dicalonkan di luar Pak Iwan? Ya nggak apa-apa. Ada yang mencalonkan atau dicalonkan selain Pak Iwan? Ada? Nggak ada. Baik. Kalau begitu, nanti bisa panjang Pak. Saya juga tahu nanti Pak. Beliau ini sebelum saya kantor dulu. Saya udah lama di Organda. Jadi saya udah kenal beliau dari dulu. Maka saya di pengantar saya menyampaikan hati, pikir, materi, pengorbanan waktu. Saya nggak tahu saya benar apa. Ternyata benar ya. Saya nggak tahu beliau ya. Ternyata benar ya Pak bahasa saya Pak. Jadi kalau di nasional saya yang sidang Papua duluan saya bikin bicara ya. Semua Papua saya suruh naik ke panggung mereka. Kenapa? Bang
memang harus kita angkat, harus kita ini, jangan dianggap Papua itu beda dari yang lain. Itu prinsip. Tanya beliau, betul ya Pak Iwan, saya udah datang jauh-jauh mau dikasih belakang, karena kami kan 38 provinsi, harus ngomong satu-satu Pak, jadi bisa 5 jam, 1 hari, 24 jam. Itu saya terkesan terhadap seluruh kawan-kawan yang kita di Papua. Dengan demikian, kalau tidak ada yang mencalonkan atau calonkan hanya Pak Iwan, kita tanya dulu, beliau bersedia apa tidak? Jangan Bapak calonkan beliau nggak bersedia, betul? Tapi beliau lagi telepon sebentar. Atas aspirasi rakyat Pak, lagi telepon juga. Atas aspirasi mereka, dan memang menurut saya ini nggak bisa ditolak. Bersediakah Bapak dicalonkan oleh seluruh ketua DPC yang ada di sini? Bersedia? Peserta begini, saya sih maunya ada kaderisasi. Saya menjabat ketua Organdari sudah 3 periode, sama dengan saya menjabat DPR. Kalau selalu menunjuk saya top, terus yang lain nanti seperti apa? Harus ada kader yang setidaknya nanti teman-teman, apalagi tadi yang bilang saya setuju Pak Iwan, saya setuju ini, mau terlibat dalam kepengurusan. Kalau soal uang itu rezeki, Tuhan yang atur. Tapi soal tugas organisasi tidak bisa dilaksanakan sendiri. Sehingga saya berharap kalau masih ada yang mau menggantikan posisi saya akan dengan legowo saya serahkan. Kemarin rapat di Sorong, saya kebetulan ditunjuk Korwil Papua dan Maluku. Saya sudah ngomong sama DPP, saya mau berhenti dulu. Tapi lagi-lagi kemarin rapat, teman-teman DPC suruh saya maju lagi. Hari ini anggota suruh saya maju lagi. Kalau seandainya saya mau, saya ajak Anda semua untuk menjadi pengurus. Kalau seandainya saya tidak mau, saya tunjuk Anda juga menjadi pengurus. Mau pilih yang mana? Karena Organda itu organisasi angkutan darat, organisasi pengusaha. Kita ini pengusaha. Jangan tunjukkan kita kalau hari ini kita lagi nggak punya uang, kita ini pengusaha. Kok nggak punya uang? Mobil satu aja harganya ratusan juta, apalagi kalau kita mau punya mobil banyak. Artinya kita ini punya hanya untuk operasional itu, untuk menghidup organisasi ini, untuk upaya-upaya. Gimana? Pilihannya 2. Kalau saya mau Bapak Ibu yakin itu bulan, tapi saya harus ajak Bapak Ibu masuk di kepengurusan ini, bersama-sama besarkan jaga marwah Organda. Siap? Ya kalau sudah begini, nggak ada yang lain. Saya mau tunjuk Pak Kadir misalkan, atau Pak ini, Pak Pua. Ini kan kader kita juga. Biar Bapak saya gimana? Kalau Bapak tunjuk saya nggak usah. Bapak saja. Tidak. Oh, ya sudah. Ya sudah, kalau begitu untuk tidak bertele-tele, kan cepat ikan lele tadi saya bilang. Kalau mau itu kehendak Bapak Ibu, tapi saya minta tolong Bapak Ibu tetap satu gerbang dengan kita ya. Apapun masalahnya, kita akan tata taksi, maksi, macam semuanya supaya tidak ada bentrokan. Bandara kita punya plat kuning supaya tidak ada uang. Masa kita nasi dapat 50.000 yang benar aja. Nah ini juga menjadi PR kita. Terima kasih kepercayaan Bapak Ibu kepada saya. Mudah-mudahan kita bisa menang dan mendapatkan seluruh peserta. Kemudian saya kembalikan ke pimpinan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena satu calon untuk mempersingkat waktu, nanti kita bisa bercakap karena banyaknya calon dan dicalonkan. Dengan ini kita ketok dulu bahwa Pak Iwan
Siswanto SH MSc secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Papua periode 2026-2031. Setuju? Setuju? Dengan demikian, Pak Iwan sah sebagai Ketua terpilih untuk periode 2026-2031. Selamat Pak Iwan atas seluruh tumpahan hati dan pikiran harapan kepada Bapak kami dari DPP mengharap Papua akan lebih baik dan lebih maju lagi. Kalau untuk SKN saya baca gini ya, untuk SKN karena penetapan ketua, ingin saya tidak seperti tadi. Saya baca mulai dari awal ya Pak ya. Karena ini penetapan ketua, nanti ketua terpilih siapa kan ini. Rancangan keputusan ini rancangan keputusan menjadi keputusan musyawarah daerah 10 organda provinsi Papua. Nomor skep tadi mulai tata tertib, terus sudah ada pimpinan sidang 2, terus pertanggungjawaban 3, komisi 4, 5, jadi udah kayak 6 ini. Tentang jadi skep 06 Musdan 10 organda Papua Garing 2 2026 tentang penetapan Ketua DPD Organda Provinsi Papua terpilih pada musyawarah daerah 10 organda Provinsi Papua. Musyawarah daerah 10 organda Provinsi Papua menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan musyawarah daerah 10 organda Provinsi Papua tentang penetapan Ketua DPD Organda Provinsi Papua terpilih pada musyawarah daerah 10 organda Provinsi Papua. Pertama, menetapkan dan mengesahkan Saudara Iwan Siswanto SH MSc sebagai Ketua DPD Organda Provinsi Papua periode 2026-2031 terpilih pada musyawarah daerah 10 organda Provinsi Papua. Kedua, Ketua DPD Organda Provinsi Papua periode 2026-2031 terpilih langsung ditetapkan sebagai Ketua Formatur untuk menyusun susunan pengurus dan personalia DPD Organda Provinsi Papua periode 2026-2031. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dikeluarkan surat keputusan DPD Organda tentang susunan pengurus dan personalia DPD Organda Provinsi Papua periode 2006-2031 serta apabila di kemudian terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagai mestinya. Ditetapkan di Jayapura 12 Februari 2006 Presidium Pimpinan Sidang Musyawarah Daerah 10 Organda Provinsi Papua Maulid Siburian SE saya sendiri sebagai ketua yang tadi sudah kami umumkan, Dr. Rab plus Dorangi MH sebagai sekretaris, anggota Arifin S. Samadi, anggota Saprim, anggota Haryanto Yoko ditandatangani. Aku tanda tangan dulu Pak, biar nanti dia kan. Setuju? Supaya ini SK, setuju? Kalau tadi kepindahan SK-nya. Baik. Untuk selanjutnya adalah
formatur, untuk formatur ya mungkin berapa? Di formatur itu adalah formatur ketua DPD terpilih, ketua formatur, unsur dari DPD yang demisioner, baru unsur DPP organ nanti Pak Sani, Pak PLT Sekjen, dan dari DPC. Jadi sebanyak-banyaknya 5 orang. Silakan Pak Ketua, Bapak tetapkan atau siapa atau bapak-bapak yang mengusung, ada 5 Pak. Jadi sudah ada 1, 2, 3. Kan 1 Bapak DPP demisioner, pengurus demisioner, baru DPC 2. Tinggal Bapak atau siapa? Oh ini aja, ini silakan. Oke Pak, nanti katanya ini aja yang depan ini sekalian. Berapa lama Bapak bersidang Pak? Apa 5 menit, 10 menit, atau 100 menit, 1 jam? Tetap Bapak ngumpul dengan mereka juga. Stesos sidangnya berapa? 10 menit, 1 jam? 10 menit. Skor sidang diskor 10 menit, formatur bersidang. Kayak silakan Pak. Silakan Pak Sani melalui DPP. Kalian memang andal. Saya ingin mengumumkan hasil rapat Dewan Formatur. Hari ini kita hanya menyusun ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena waktunya terlalu sore, saya izin minta waktu mungkin 2 minggu kan. Setelah ini saya ingin tarik atau ingin pasang orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Mungkin termasuk Anda semua. Nanti saya tanya sama ketua-ketua DPC. Boleh ya? Jadi hari ini untuk mengikat waktu, ketua tadi Bapak Ibu sudah pilih saya. Sekretaris Pak Abdul Kamil, Pak Abdul. Bendahara Dr. Rafus Dorangi MH. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya serahkan kepada pimpinan sidang. Demikian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Makasih. Oke, baik. Adalah Abdul, saya sebagai sekretaris Abdul Hamid ya, Hamid. Kami bersilakan sebelah kiri beliau sekretaris. Yang ketiga adalah Dr. Rafus Obama. Baik, kami bacakan dulu susunan acara pelantikan. Yang pertama adalah pembacaan surat keputusan yang barusan dibacakan oleh Ketua Formatur sudah. Kedua adalah pembacaan naskah pelantikan. Yang selanjutnya adalah pembacaan janji pengurus. Selanjutnya kalau ada nanti meja kecil, penandatangan berita acara. Selanjutnya adalah penembakan rencana Organda oleh DPP Organda yang dalam hal ini dilaksanakan atau diwakili oleh PLT Sekretaris Jenderal oleh Sani Adnan. Ayo silakan. Lesani untuk yang pertama adalah pembacaan naskah pelantikan. Pak, ikuti saya. Janji pengurus. Dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab, saya berjanji. 1. Akan menjalankan seluruh tugas
dan kewajiban serta tanggung jawab yang melekat pada jabatan saya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Papua masa bakti tahun 2026 sampai dengan tahun 2031. 2. Akan memegang teguh serta menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Organda serta peraturan organisasi lainnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Menjaga kehormatan dan kewibawaan organisasi. Jayapura, 12 Februari 2026. Pengambilan janji sumpah pengurus oleh Dewan Pimpinan Pusat Organda selaku Ketua Presidium Musyawarah Daerah 10 Organda Provinsi Papua, Ketua Umum DPP Organda. Baik, selanjutnya adalah pembacaan janji naskah pelantikan. Naskah pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Organda Provinsi Papua periode 2026-2031. Sebelum melantik saudara-saudara, kami ingin bertanya dan apabila saudara bersedia, saudara harus menjawab bersedia. Pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik? Bersedia. 2. Apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dan memperjuangkan amanat anggota Organda sesuai dengan ADART Organda? 3. Apakah saudara-saudara bersedia bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab? Terima kasih. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya lantik saudara sebagai pengurus DPD Organda Provinsi Papua periode 2026-2031. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoinya. Amin. Jayapura, 12 Februari 2026. Pengambilan janji pengurus oleh Dewan Pimpinan Pusat Organda selaku Ketua Presidium Musyawarah Daerah 10 Organda Provinsi Papua. Tanda tangan Ketua Umum DPP Organda. Baik, selanjutnya adalah penandatanganan berkas yang pertama oleh Ketua terpilih. Tapi Pak Iwan, kita lihat namanya dulu, belum kita lihat dari video. Saudara Iwan, tulisannya tadi yang di kolom bawah. Ini saudara nama. Yang tanda-tandanya di bawah ada ketua adalah sekretaris. Ketua dan sekretaris. Ya, ketua dari sekretaris saja. Di bawahnya ada sekretaris itu. Baru ada namanya Pak Sekretaris. Nama dulu. Baru tanda tangannya DPP. Tanda tangannya Pak Lesarnya. Sekaligus berita acara diserahkan Ketua DPD terpilih. DPP bersama menyerahkan berita acara kepada Ketua terpilih. Langsung aja, nggak ada waktu, nggak apa-apa, udah ya kasih ke beliau.
Nanti beliau yang lapor ke gubernur. Tolong difoto. Izin Bapak, Baik. 123, 123. Cukup. Selanjutnya adalah 123, 123, 123. Oke. selanjutnya adalah penembakan film. Penembakan film mohon kalau merapi keluar dirapikan sendiri. Yang penting sudah disematkan filmnya. Difoto ya Pak. Karena nanti diedarin di grup itu sama. Udah ada tadi foto pakai GoPro, foto pin. Kalau nggak ulang dulu kan, supaya nanti bisa dibagi di grup. Mana foto? Ada foto Pak itu ada. Nah, Udah tadi kan? Orang pegang lagi aja supaya kena. Foto Pak nanti dibagi di grup Pak Iwan. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Oke, foto ya, bukan video ya. Baik. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, yang terakhir penyerahan Pak Tata Organda. Mohon Pak Iwan maju, sekretaris dan bendahara di belakangnya. Sambil Mas, supaya kelihatan foto ya. Iya. Penyerahan Pak Tata Organda kepada ketua terpilih oleh DPP Organda kepada ketua terpilih Pak Iwan. Foto dulu Pak yang bagus, tolong foto yang bagus. Oke, 1, 2, Tolong 3. foto yang bagus. 1, 2, Tepuk 3. tangan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Papua. Baik, terima kasih Pak. Kembali ke tempat. Sabar Pak. Silakan Ada. kembali ke tempat. Izin Bapak, saya foto dengan video lengkap. Siap. Karena ini tinggal penutupan, mau naik lagi udah cukup kan nggak apa-apa ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih tim. Nanti berkas-berkasnya Pak Yani kami tanda-tangani satu-satu lengkap sama beliau juga rapi saya lihat. Kalau ada kurang lebih nanti, tapi yang jelas bisa di apa namanya di scan Pak tangannya. Tetapi hari ini cukup baik, cukup lancar. Sebagai kami pimpinan sidang, tentu yang tidak kurang dari kelemahan dan kekurangan sebelum kami turun, karena nanti langsung ditutup oleh DPP Organda. Kalau ada MC nggak apa-apa sih, tapi nggak ada MC-nya kali ya. Selanjutnya adalah sepatah dua kata-kata. Kalau kata sambutan nggak usah nambah lagi dari ketua terpilih. Kemudian nanti penutupan oleh Ketua Umum DPP Organda yang diwakili oleh Sekjennya katanya yang nanti tutup. Dan nanti terakhir adalah pengurus terpilih berjejer di sini sekaligus bersalaman dan nanti terakhir sekali kita foto bersama sebelum. Jadi nanti kalau udah salaman Pak balik ke belakang ya Pak ya, jadi nggak ada baik. Nanti kan kita salaman nih baik ke belakangnya, nanti kita foto bersama, jadi manggil lagi ya Pak ya. Baik. Dengan demikian terima kasih sebelum kami akhiri. Maaf kalau ada kurang lebih. Terima kasih seluruh teman-teman yang telah melancarkan acara ini. Sebagai pimpinan sidang kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja sama dan seluruh pimpinan sidang ya Pak, Bapak-bapak, aku berapa namanya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga bahwa di video Organda Provinsi Papua periode 2026-2031 semakin maju dan semakin berkembang pesat. Setuju? Baik.
Dengan demikian kami akhiri ini pimpinan sidang Pak, pimpinan sidang yang kami tuntut yang saya ketok, pimpinan sidang saya ketok kalau untuk musyawarah dan kata sambutan beliau nanti. Kami akhiri supaya kami turun nanti setelah saya turun Pak Iwan menyampaikan sepatah dua kata sebagai ketua terpilih. Sidang pleno kami tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Jadi rapi. Pelantikan dan penyematan pin dan penyerahan pataka untuk pengurusan periode 2026-2021. Ucapan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu sekalian para ketua, pengurus dan seluruh yang hadir DPC Organisasi Papua. Tentunya saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti kalau saya susut, Bapak Ibu diantaranya ada yang terpilih menjadi pengurus yang akan kita lantik sama-sama, tapi ternyata tidak cukup waktu. Kasihan Bapak Ibu capek, nanti kita tinggal usulkan SK-nya. Yang pertama, ucapan terima kasih. Yang kedua, amanah ini sebenarnya agak berat. Tetapi mau tidak mau, bentuk pengabdian kita belum cukup dan kita akan maju bersama-sama untuk Organda Papua lebih baik, lebih maju, antar pengusaha-pengusaha lain bisa saling memahami. Kira-kira itu. Terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Sekjen, DPP Organda yang berkenan hadir di kegiatan hari ini, dan kepada seluruh peserta yang dari pagi sampai sore ini masih bertahan. Tentunya sekali lagi saya berikan ucapan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semuanya sehingga kita bisa bekerja normal kembali. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam 2 minggu atau selamanya 3 minggu kepengurusan sudah bisa disusun lengkap. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan oleh DPP Organda yang dipersilakan ke PT Sekjen Organda sekaligus nanti diketok 3 hari penutupan musyawarah untuk kami persilakan dengan segala hormat. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, teman-teman DPC dan pengurus DPD Organda Papua yang terima kasih alhamdulillah dari pagi sampai sore hari ini mengikuti acara yang tidak kurang. Kami DPP Organda mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Iwan Suswanto sebagai Ketua DPD Organda Papua. Semoga kepengurusan DPD Organda Papua periode 2026-2031 ini meneruskan apa yang sudah baik, dan kita bersama-sama, tidak hanya teman-teman di DPD Papua saja, insya Allah kami di DPP di Jakarta mencoba apa akan mengakomodir apa yang harus kami akomodir di level nasional agar supaya transportasi di Papua bisa lebih baik. Kedua, tadi tegas dikatakan oleh Pak Yoku, keberadaan kita ini agar lebih diakui dan jelas secara tegas. Mohon izin, memang itu yang lagi sedang kami lakukan. Saya tidak bisa berjanji, tapi memang itu salah satu yang menjadi agenda. Kalau saya bahasa keseharian, menjadi target utama saya saat SK PLT Sekjen turun, apa yang Bapak Ibu rasakan itu pun yang saya rasakan. Nah, jadi ini yang memang dengan persetujuan ketum kemarin, dan ketum sudah kasih perintah langsung lakukan apa yang harus dilakukan. Insya Allah Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu di daerah, kami di pusat juga ada beberapa regulasi sedang kami analisa agar supaya keberadaan DPD, DPC itu diakui dan diakui dan berarti bagi pemerintah daerah.
ini sedang kita rapikan karena memang ada rekam jejak yang kurang baik di masa lalu. Pada saat pemerintah dulu memberikan kesempatan-kesempatan itu kepada Organda, namun oknum-oknum menyalahgunakan kesempatan dan kebijakan itu sehingga pemerintah menutup. Nah, namun ini yang menjadi challenge, tantangan kita sama-sama secara regulasi yang di pusatnya, baik itu peraturan menteri, peraturan dirjen, mungkin Bapak Ibu yang di sini di peraturan gubernur, peraturan daerah yang skala daerahnya yang mungkin harus diikuti. Apapun itu, tetap yang namanya perjuangan mungkin masih panjang. Bismillah, kita sama-sama dengan ketulusan, dengan kesiapan, dengan kesediaan dan kebesaran hati kita sama-sama, insya Allah tidak ada artinya. Atas nama DPP Organda, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Iwan Iswanto dan rekan-rekan pengurus DPD Papua. Selamat bekerja, selamat berjuang. Yang pasti DPD Papua dan DPC-nya tidak sendiri, karena kami ada di Jakarta yang pasti menaungi DPD dan DPC seluruh Indonesia. Mungkin itu saja. Dalam kesempatan ini juga saya pamit. Besok pagi saya dengan Pak Ketua, Pak Seburian pulang ke Jakarta soal jam 9. Mungkin tidak punya waktu lama. Insya Allah kalau ada kesempatan akan kembali lagi ke sini untuk hal yang lebih baik dan hal yang mungkin membawa sesuatu yang lebih baik untuk kemajuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya nyatakan Musda 10 DPD Organda Papua ditutup. Kami mohon pengurus terpilih berdiri di salam mentok. Tapi langsung ke belakangnya Pak, silakan Pak, silakan tiga-tiganya. Langsung tetap selamat Pak. Ya. Kalian silakan Bu, seluruh yang ada di ruangan ini mengucapkan selamat dan langsung ke belakangnya nanti langsung difoto. Ya. Silakan. Jadi langsung nanti muter ke sini belakangnya langsung kita foto bersama jadi nggak bolak-balik. Ibu bisa. Jadi belakang Pak, jadi kita foto jadi nggak bolak-balik nanti ambil ya langsung ke belakang Pak Dianto yang tinggi di belakang yang agak kurang tinggi taruh di kelihatan. Silakan Ibu. Di atas boleh, habis foto, habis salam. Oke, ada tukang foto di mana? Ya, nanti kita bantu Bapak. Oh iya. Lagi. Ya, baik Pak. Ya. Sabar, kita atur dulu ya. Izin Bapak Ibu agak rapat ya, rapat. Sabar ya. Masa dihalangi? Sini, cukup? Itu dia agak kosong, agak kosong. Maju lagi. Ya. Kamu ada cuma baik-baiknya, kamu ya kan? Oke. Sabar. Satu, dua, tiga, formal, 1, 2, 3, salam tangguh, 1, 2, 3, salam tangguh, Sarajevo, 1, 2, 3, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Udah, Ya. yang itu enggak? Sudah aman. Aman ini.
demikian kita sudah mengikuti acara kita dari pagi, acara pembukaan, pemaparan materi dan acara pelantikan yang juga ditandai dengan penyematan tim, penyerahan pataka. Kami mengucapkan juga selamat terpilih kembali untuk Ketua DPD Papua untuk periode 2026-2031. Selamat bertugas, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Kus, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Salve, salve. Jaya selalu. Organda Provinsi Papua. Oke, apa yang menjadi poin-poin dan harapan-harapan dalam kegiatan hari ini? Ya. Baik, saya terima kasih kepada seluruh pengusaha angkutan dan pemerintah yang ada di Papua ini bahwa hari ini kita bisa melaksanakan musda. Di mana dalam musda selain memilih kepengurusan yang baru, maka ada program-program kerja yang prioritas yang memang kita akan dorong, di mana bahwa angkutan di Papua ini sungguh sangat kurang dalam arti kata kita keterbatasan segalanya. Namun demikian bahwa pengusaha-pengusaha kita ini kan masih banyak pengusaha lokal yang memang harus dilengkapi dengan regulasi-regulasi yang ada di Papua. Tidak harus kita kaku dengan yang ada di pusat. Yang pertama, yang kedua, target kita adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik, terkoneksi simpul transportasi dari kabupaten satu ke kabupaten lainnya. Yang ketiga, bahwa kami ingin apakah itu angkutan online maupun offline yang sama-sama diakui oleh pemerintah dalam hal regulasi, kita bisa sama-sama berdampingan. Tidak ada satu sisi yang diuntungkan dirugikan, termasuk angkutan pelabuhan, angkutan bandara, angkutan online lainnya. Jadi kita berusaha ingin bagaimana pemerintah bisa menjembatani ada beberapa persoalan yang hari ini di lapangan terjadi. Jadi antara satu dengan yang lain masih saling ego. Itu yang mungkin kita akan minta kepada pemerintah sebagai fungsi pembinaan itu dapat diingatkan. Bagaimana dengan penyusunan trayek selama ini, apakah ada tantangan? Ya. Untuk trayek memang perlu dibuka trayek-trayek baru ya, karena contoh kita kan berseberangan dengan negara PNJ, jadi ini perlu juga dibuka trayek baru agar pelayanan masyarakat kita itu bisa menjangkau ke sana, karena PNJ terutama di daerah perbatasan Butung ini kan pintu gerbang, jadi kita ingin tunjukkan bahwa komunikasi kita dengan masyarakat di sebelah, karena memang orangnya itu aja, orang Indonesia juga punya tanah di sebelah, orang sebelah juga tanah Indonesia, ini bisa tercapai karena ada trayek baru. Jadi memang informasi kemarin dengar sudah dibuka, tetapi kita ingin mendorong agar para pengusaha ini mau berinvestasi ke sana. Bagaimana dengan ini Pak? Selama ini kan kita lihat Kota Jayapura banyak angkutan umum gitu, sementara sewa nggak seberapa dengan kondisi angkutan yang sudah harus diremajakan. Gitu. Betul. Tadi kami ada diskusi bahwa memang kita nanti coba akan ketemu lagi dengan pemilik wilayah, artinya kepala wilayah ya, Pak Wali Kota, Pemda Kota ini. Memang kami ada rencana mengusulkan peremajaan angkutan umum, dan kita akan dorong kepada angkutan listrik. Jadi yang lebih murah, angkutan listrik yang nggak tahu nanti skemanya seperti apa, tetapi Pemda harus berani memulai. Pemda Kota terutama dan provinsi harus berani memulai agar angkutan di kota ini nampak rapi, tertib, dan memang harus ada evaluasi. Yang kedua, harus ada perhitungan kuota, berapa kebutuhan kita. Jadi tidak tiap hari keluarkan izin terus, tetapi harus dievaluasi. Ini harapan kami, mudah-mudahan nanti bersama dengan pemerintah, termasuk tarif di dalamnya, karena hari ini untuk BBM, terutama untuk bahan BBM mobil logistik ya, truk dan seterusnya, ini tiap hari kami agak kesulitan. Tidak tahu itu di mana
membuat sulit sehingga kami ini antri-antri terus, terutama BBM solar. Sementara BBM lainnya masih aman-aman aja sih. Memang tidak kurang, tetapi kita kesulitan. Itu Harapan untuk calon ketua terpilih nanti untuk tugas-tugas yang lebih berat ke depan. Iya, saya berharap calon terpilih ke depan dapat meneruskan apa yang sudah kita lakukan, terutama dalam penataan angkutan dan penataan trayek yang sudah selama ini harus diperbarui dengan pemerintah harus sama-sama jalan. Harapan saya yang kedua, Kota Jayapura khususnya menjadi barometer Papua ini menjadi kota yang tertib transportasi dan nyaman buat masyarakat, bisa melayani anak sekolah, bisa melayani masyarakat, bisa melayani siapa saja. Mungkin itu harapannya. Kalau dari kegiatan DPD ada berapa banyak yang harus Kalau angkutan kota-kota itu memang sudah ya, hampir 70% memang harus kita remajakan. Nah, ini harapan kami pemerintah bisa memfasilitasi. Apakah itu nanti dengan skema kredit, nanti pemerintah yang menjamin ya, atau ada subsidi. Harapan kami seperti itu. Walaupun nanti tidak harus langsung banyak, tapi bisa di sedikit-sedikit bertahap. Ini 70% ini kota siapa atau Papua? Kota dan pedesaan ya, kota dan pedesaan. Pedesaan itu kan angkutan pedesaan sekarang banyak ibu-ibu yang membawa sayur, membawa hasil panen. Ini juga perlu ditata ulang karena memang sebenarnya angkutan itu kan harus angkutan mobil barang. Kalau di Organda itu kan angkutan plat kuning. Jadi siapapun yang plat kuning adalah anggota Organda, apakah itu mobil kecil, mobil besar dan seterusnya. Sementara ini ada ASK angkutan sewa khusus ini yang plat hitam. Nah, itu di keduanya mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Terima kasih Bapak. Makan dulu ya. Yang tadi sambutan dari Ketua DPD Organda Provinsi